Selamat pagi Pak Agung Nugroho, kami dari kelompok 1, kelas Analitika Bisnis I21, akan mempresentasikan proposal tugas akhir kami yang berjudul Analisis Fluktuasi Jumlah Kedatangan Penumpang Penerbangan Internasional di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2021. Next. Anggota kelompok 1 terdiri dari 4 orang, yaitu Debrina Ayu, Adinda Amalia Mahmud, saya Riesa Putri, dan juga Cecilia Cornelia Putri. Adapun daftar isi dari proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Next, yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Proposal tugas akhir ini didasari oleh pemikiran kami terhadap situasi yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini yang terangkum dalam 3 poin. Yang pertama adalah poin terkait adanya pandemi COVID-19 yang mulai melanda Indonesia di tahun 2019, yang menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di bulan April 2020 yang berlanjut dengan adanya penerapan kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tahun 2021 untuk Provinsi DKI Jakarta dan juga beberapa provinsi lainnya yang memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menekan laju pertambahan kasus positif di Indonesia. Dari adanya penerapan kebijakan ini, banyak sekali industri yang terdampak, salah satunya adalah industri penerbangan. Dampak adanya kebijakan PPKM pada industri penerbangan yang terlihat atau yang kami ketahui identifikasi di sini adalah dengan adanya jumlah kedatangan penumpang dari luar negeri melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta selama tahun 2021 itu mengalami penurunan hingga 46,35%, di mana jumlahnya itu sebanyak 732.760 orang dari tahun sebelumnya, menurun dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 itu tercatat bahwa jumlah kedatangan itu sebanyak 1,3 juta orang. Nah, dari latar belakang ini ada 3 permasalahan yang kami identifikasi untuk tugas akhir ini. Yang pertama adalah kami ingin mengetahui bagaimana tren jumlah kedatangan penumpang penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2021. Permasalahan kedua adalah bagaimana dampak kebijakan PPKM terhadap jumlah kedatangan penumpang penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2021, dan masalah yang ketiga adalah apa saja faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kedatangan penumpang penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2021. Next, dari permasalahan tersebut, berikut adalah 3 tujuan penelitian yang ingin kami ketahui dari tugas akhir kami. Yang pertama adalah kami ingin mengetahui tren jumlah kedatangan penumpang. Jadi berdasarkan kebijakan PPKM pemerintah yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya juga kami ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah kedatangan penumpang. Dan yang ketiga, kami melalui tugas akhir ini ingin memberikan gambaran tren jumlah penumpang penerbangan internasional menuju era endemik nantinya bagi para pelaku usaha penerbangan. Nah, selanjutnya landasan teori akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selamat pagi Pak Agung. Saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Jadi di sini kelompok kami
mendiskusikan bahwa kami akan fokus terhadap COVID-19 di Jakarta, karena DKI Jakarta merupakan pintu dari Indonesia sendiri. Jadi kebanyakan kedatangan internasional biasanya ke Jakarta dulu. Sehingga kami di sini fokus terhadap COVID di DKI Jakarta. Nah, kita fokus pada tahun 2021 agar lebih lebih spesifik. Di sini kami mendapatkan data dari website corona.jakarta.go.id, di mana selama tahun 2021 ini di DKI Jakarta sendiri itu terdapat penambahan kasus sebanyak 681.562 jiwa. Nah, di sini di Jakarta sendiri sebenarnya bentuk kurvanya sudah hampir merepresentasikan tingkat nasional di Indonesia, sehingga bisa kita lihat nih terjadi pelonjakan cukup signifikan pada bulan Juni dan Juli karena ada varian COVID Delta. Nah, boleh selanjutnya. Nah, pada saat selama 2021 ini tentu pemerintah melakukan kebijakan yang berbeda-beda tergantung kondisi COVID saat itu. Di sini bisa kita lihat dari berbagai sumber berita yang kami dapatkan sebagai sampel, misalkan Gubernur Anies ini memperpanjang PSBB ketat di Ibu Kota Jakarta sekitar 26 Januari sampai 8 Februari tahun 2021. Nah, kebijakan ini terus berubah sehingga kita bisa contoh di pertengahan tahun ini, maksudnya di pertengahan tahun 2021, dari bulan 2 Juli sampai 20 Juli, pemerintah menetapkan level PPKM level 4, di mana seperti tadi sesuai data tadi yang kita tunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan di bulan Juli pada kasus COVID. Dan tentu saja pemerintah juga menyiapkan antisipasi mengikuti libur-libur yang ada, contohnya libur Natal dan Tahun Baru, di mana contohnya pemerintah juga melihat kondisi yang ada, akhirnya mengeluarkan peraturan PPKM level 1 di Jakarta pada tanggal 14 Desember sampai 3 Januari. Di sini menunjukkan bahwa sepanjang tahun, dari awal sampai akhir, pemerintah terus melakukan kebijakan untuk menyesuaikan keadaan COVID yang terjadi di DKI Jakarta itu sendiri. Boleh next, Mbak Sisil? Nah, di sini contoh peraturan PPKM ada level 1 sampai 4. Oh ya, sebelumnya peraturan itu seperti yang dijelaskan Mbak Ica itu adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, di sini perbedaannya PSBB sama PPKM adalah kalau PSBB itu peraturannya dari daerah ke pusat, sementara kalau PPKM itu peraturannya dari pemerintah pusat ke daerah. Nah, untuk PPKM sendiri, itu pemerintah membuat level-level dari level 1 sampai 4, mengikuti keadaan kasus COVID saat itu. Di sini bisa kita lihat perbedaannya adalah di lokasi jumlah persentase di setiap lokasi yang diizinkan untuk beroperasi, seperti contoh di sekolah, di perkantoran, di bioskop. Nah, kita bisa lihat nih, di level 1 misalkan bioskopnya kapasitasnya sudah bisa 70%. Artinya kasus COVID sendiri sudah dianggap cukup bisa dikendalikan. Nah, di sini kita memberikan acuan bahwa aturan PPKM ini tentu saja mempengaruhi keadaan yang akan saya lanjutkan. Selanjutnya boleh Mbak Sisil. Nah, keadaan perjalanan udara selama PPKM. Jadi tentu saja salah satu poin dari peraturan tadi itu adalah aturan kita terbang atau aturan kita berkendara transportasi udara. Di sini berdasarkan data-data yang kami dapatkan dari sumber berita seperti Kompas, Detik, dan iNews, bahwa
Misalkan ya ada peraturan, kalau dari perjalanan internasional itu kan ada masa karantina. Ada yang awalnya itu 2 minggu, ada juga yang lama-lama sesuai dengan keadaan COVID-nya sendiri berubah menjadi 1 minggu, dan yang terbaru saat ini seperti teman-teman tahu sepertinya cuma 1 hari karena keadaan COVID dirasa sudah membaik. Oleh karena itu peraturan PPKM ini menurut kelompok kami sangat signifikan terhadap keadaan perjalanan udara saat ini. Boleh next Mbak Sisil? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, baik. Terima kasih Mbak Debrina. Baik, selamat pagi Pak Agung Nugroho. Kemudian saya akan menjelaskan ke bab selanjutnya ya, mengenai metode penelitian. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai datanya terlebih dahulu. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengkaji data sekunder atau data fakta ya, atau yang telah terjadi. Kami mengambil sumber datanya, sumber data sekunder ini dari beberapa website pemerintah sendiri, contohnya seperti Badan Pusat Statistik, terus Departemen Perhubungan, dan juga website Jakarta Tanggap COVID-19. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi status buka tutup Bandara Soekarno-Hatta, apakah statusnya buka atau tutup untuk menerima pengunjung yang dari luar negeri. Kemudian yang kedua ini kasus positif COVID-19 di Jakarta, ini per bulannya. Dan yang ketiga adalah data kebijakan karantina penumpang dari luar negeri. Apakah karantinanya waktu itu harus 2 minggu, 1 minggu, atau 5 hari. Kemudian ini merupakan variabel penelitiannya. Jadi seperti yang kita ketahui dalam penelitian itu ada 2 variabel datanya. Ada variabel independen dan juga dependen. Independen sendiri merupakan variabel bebas ya, atau variabel yang mempengaruhi suatu perubahan yang sedang kita teliti atau mempengaruhi variabel dependen tersebut. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel terikat. Jadi dia yang dipengaruhi ya dari adanya variabel independen. Oke, dalam penelitian kami kali ini, variabel independennya itu ada 3. Jadi X1-nya status buka tutup Bandara Soekarno-Hatta berdasarkan level PPKM per bulan selama tahun 2021. Jadi nanti kita breakdown per bulannya, terus level PPKM-nya apa, apakah level 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus statusnya buka atau tutup, kemudian jumlah negara yang dilarang masuk ke Indonesia. Seperti yang kita tahu, pemerintah memberlakukan ini ya, beberapa kebijakan yang berbeda sesuai dengan perkembangan di negara kita dan juga di luar negeri. Kemudian X2-nya ini kasus positif COVID-19 Jakarta per bulan selama tahun 2021. Kemudian X3-nya yaitu kebijakan karantina penumpang dari luar negeri. Jadi kita breakdown nanti lamanya, hari karantinanya, dan juga syarat vaksinnya. Apakah penumpangnya harus sudah divaksin 1 atau harus sudah divaksin kedua. Dan variabel dependennya atau variabel terikatnya atau Y itu merupakan jumlah kedatangan penumpang penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2021. Oke, berikut datanya. Kemudian untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh Mbak Dinda. Terima kasih Mbak. Selanjutnya akan membahas mengenai metode penelitiannya, di mana pada metode ini kita akan menggunakan SPSS sebagai aplikasinya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita melakukan uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang dapat memiliki ketepatan dalam estimasi tidak bias dan konsisten. Nah, dalam melakukan uji asumsi klasik ini, kita melakukan 3 uji, yaitu yang pertama ada uji multikolinearitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji normalitas. Setelah melakukan uji asumsi klasik, tindakan yang harus kita lakukan adalah melakukan analisis regresi linear berganda. Nah,
Pada analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui adanya seberapa besar sih pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, pada analisis ini, rumus yang digunakan dalam penelitian ini tuh adalah Y sama dengan B1X1 ditambah B2X2 tambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah E, di mana Y itu adalah jumlah kedatangan penumpang penerbangan internasional, B1X1 itu sama aja dengan variabel X1, di mana itu status buka tutup bandara, X2-nya kasus positif COVID, dan X3-nya adalah kebijakan karantina penumpang dari luar negeri, dan yang E-nya itu adalah error. Setelah itu kita melakukan uji determinasi. Jadi uji determinasi ini disebut juga sebagai uji koefisien R2. Jadi ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen tersebut. Jadi nilai uji ini tuh antara 0 dan 1. Apabila semakin besar dan mendekati 1, itu maka modelnya semakin tepat. Setelah melakukan uji determinasi, kita melakukan uji hipotesis, ya diantaranya ada uji T. Uji T ini untuk mengetahui seberapa signifikannya setiap variabel independen ini mempengaruhi variabel dependennya dengan melakukan uji satu arah. Yang terakhir adalah uji F, yaitu simultan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependennya. Oke, next boleh. Ini sekian presentasi kita pagi ini. Mohon maaf Pak kalau misalnya ada kekurangan. Terima kasih Pak Agung untuk waktunya apabila telah melihat video ini.